Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri acara sosialisasi aksi budaya nyata modul 1.4 budaya positif untuk kegiatan guru penggerak angkatan 6 di SMPN Buanan Sabaris. Berikut saya akan tampilkan apa saja budaya positif itu yang harus kita laksanakan di dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu kita mulai dari dulu arti budaya. Apa itu budaya? Budaya itu merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang yang diturunkan pada generasi berikutnya. Kemudian adanya budaya positif sekolah. Budaya positif sekolah ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal dan kebiasaan yang diterapkan oleh sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang dan menjadi pribadi yang kritis, memiliki rasa saling menghormati dan menghargai, serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Eksplorasi konsep untuk kegiatan budaya positif ini yang pertama, perubahan dan paradigma, stimulus respon, berlawanan dengan teori kontrol. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Berikutnya ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia dan kebutuhan manusia, sehingga kita dapat melaksanakan segitiga restitusi. Perubahan paradigma. Dr. William Glasser, seorang psikiater dan pendidik dalam kontrol teorinya, yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kemudian, yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Baik Ibu, kita lanjut pada perubahan dan paradigma, stimulus respon versus teori kontrol. Stimulus respon, realita atau kebutuhan kita sama. Sementara teori kontrolnya adalah realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian pada semua orang melihat hal yang sama. Dan teori kontrolnya, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita memiliki pikiran yang berbeda. Begitu juga dengan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami bagaimana pandangan orang lain tentang dunia. Dan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara untuk kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, dan hanya Anda yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya mengontrol orang lain. Teorinya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model pemikiran menang atau kalah. Dan teorinya model pemikiran menang dan menang. Kita lanjutkan makna kata disiplin.
Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Banyak pendidik kita, bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada kedisiplinan yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi sama saja, sebab jikalau kita tidak cocok melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi, Keteladanan, dan Sikap Merdeka. Cetakan kelima 2013 halaman 470. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita atau motivasi eksternal. Karena motivasi eksternal itu hanya bukan dari dalam diri kita. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dengan pandangan Dean Gonsen dalam bukunya Restructuring School Disiplin 2001, Dean menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid sebagai pengikut. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Manusia itu menuntut untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Maka kita sebagai guru atau sebagai seorang pendidik harus meyakini tiga macam ini. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan itu apa? Harus kita dapat bedakan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya adalah untuk keselamatan. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan? Jawabannya juga tentang kesehatan, berarti ada tujuan, ada yang harus kita capai dalam sebuah proses itu. Kemudian nilai-nilai keselamatan atau kesehatan adalah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, agama maupun apapun. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran 2.1, nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi diri dari dalam diri sendiri. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang pengaturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan yang didapatkannya dari aturan-aturan itu, apa tujuannya, sehingga mereka menjadi tertarik untuk melakukannya. Takut sehingga kalau hanya rasa takut itu hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur tanpa memahami tujuan yang mendalam. Kemudian hukuman. Hukuman ini sifatnya terencana atau tiba-tiba dan satu arah. Hukuman biasanya diberikan berupa fisik ataupun verbal. Akan ada yang tersakiti oleh perbuatan ataupun kata-kata yang diberikan. Sedangkan disiplin bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana dan disepakati sebelumnya antara guru dan murid. Jadi kita dalam keseharian kita lebih mengutamakan hukuman yang hanya akan menekan pada perasaan murid sehingga akan adanya perlawanan. Kemudian ada penghargaan. Alficon dalam Punished by Area Reward 1993 mengungkapkan
Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang akan menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Lebih lanjut, Tom mengungkapkan bahwa penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan penghargaan dapat merusak hubungan. Pemberian penghargaan sejatinya mesti penerapan motivasi yang timbul dari luar. Ingin berkarya atau bekerja jika ada reward atau penghargaan atau pujian. Motivasi dari luar atau motivasi intrinsik ini bukanlah sesuatu yang kekal dan abadi, tapi hanya sementara. Motivasi yang terbaik dari dalam atau motivasi intrinsik adalah motivasi utama pertama yang harus dimiliki oleh semua orang, semua insan di dunia untuk segala hal. Dan manusia itu memiliki 5 dasar kebutuhan. Kebutuhan yang untuk bertahan hidup, kebutuhan akan cinta kasih, kekuasaan, kemampuan, kebebasan, dan kesenangan. 5 posisi kontrol yang harus kita miliki, bahwa yang pertama itu sebagai seorang guru, 5 posisi kontrol inilah yang akan menjadikan atau mencapai tujuan kita itu sesuai dengan harapan atau tidak. Dimana kita menjadi seorang penghukum kah, membuat rasa bersalah kah, atau posisi menjadi seorang teman kah, pemantau atau manajer. Nah, di mana posisi kita? Jika posisi kita pada penghukum, berarti kita akan melihat anak itu sebagai seorang yang bersalah selalu. Kemudian untuk merasa bersalah, apapun yang dilakukan anak ini kita katakan dengan baik-baik seperti nasihat, tapi intinya kita menganggap anak itu menyadari kesalahannya. Kemudian ada posisi teman yang hanya menetapkan sesuatu peraturan itu seperti pergurauan saja, kesalahan apapun yang dilakukan anak, seperti kita layaknya berteman, sehingga tidak ada rasa saling menghargai. Kemudian sebagai pemantau, dan posisi pemantau inilah cukup posisi bilang boleh dikatakan ini adalah posisi yang cukup ideal. Kenapa? Kita akan melihat di mana kesalahan anak, kita posisikan anak pada posisinya, bagaimana mereka menyadarinya. Dan level yang tertinggi adalah posisi ideal, yaitu adalah posisi manajer, di mana kita menempatkan sesuatu itu tidak pada sesuatu yang salah, tetapi dalam proses pendidikan itu, dalam proses belajar tidak ada yang salah. Sementara dan pada akhirnya pada posisi manajer ini, siswa atau anak kita akan menyadari kesalahannya dan mereka akan termotivasi secara dari dalam dirinya akan merubah kesalahan itu, sehingga terjadilah proses atau tujuan pendidikan itu, tercapainya tujuan pendidikan yang menyenangkan dan berbahagia. Kita lanjut, bagaimana cara untuk melakukan 5 posisi kontrol tadi, yaitu dengan segitiga restitusi, di mana seorang guru harus menstabilkan dulu identitas. Di sini dulu menstabilkan identitas ini. Apa sebenarnya masalah yang sedang dihadapi murid? Kemudian setelah kita tahu, kita kembalikan posisi anak ini pada posisi senang, walaupun mereka dalam posisi yang salah. Kemudian validasi tindakan yang salah tadi. Lanjut ke sini, dan barulah setelah posisi kesalahan ini mereka sadari, lalu kita tanyakanlah keyakinan apa saja, kesepakatan apa saja untuk menyelamatkan kesalahan tadi, untuk keluar dari masalah, sehingga masalah tadi tidak lagi tercapai, tidak lagi menjadi momok yang menakutkan. Berarti di sini tidak ada hukuman dalam segitiga restitusi ini. Kemudian segitiga restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu di dalam dosen 2004 dalam LMS Guru Penggerak 21.4 tentang budaya positif tahun 2021. Restitusi ini kita memberikan penawaran bukan paksaan. Sangat penting bagi guru untuk menciptakan konsekuensi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Dengan berkata, semua orang pernah bersalah, tapi bukan mengatakan kamu harus melakukan ini, kalau tidak kamu akan. Berarti kita kembali kepada penghukum posisi kita. Sementara pada posisi manajer, semua orang
pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana kita keluar dari masalah itu. Nah, lalu apa yang akan disampaikan anak? Anak akan termotivasi secara intrinsik untuk menyampaikan, saya akan menjadi begini lagi, Bu. Gitu. Kemudian apa saja ciri-ciri restitusi yang telah kita lakukan? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan itu sebagai pembelajaran. Yang kedua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang ketiga, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, apa yang kita punya, kekuatan apa yang kita miliki. Yang keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang kelima, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Solusi ini yang berasal dari diri anak itu sendiri. Mereka melakukan kesalahan, contohnya mereka terlambat. Kenapa terlambat? Orang wajar saja, pernah sekali-sekali mungkin tidur bangun kesiangan. Tapi apa usaha anak tadi untuk tidak terlambat lagi, untuk tidak bangun telat lagi? Jadi itu hadirnya dari dalam diri mereka, bukan paksaan. Oh, besok kamu jangan tidurnya kemalaman. Kembali kepada paksaan jadinya. Nah, membuat anak itu merasa bersalah. Nah, dan ketujuh, restitusi memberikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Tadi kan mereka akan dipanggil, pasti akan ada image-image negatif yang ditampilkan oleh temannya. Adanya profil-profil negatif, anak ini suka terlambat, bla-bla-bla dan segala macamnya. Sementara anak ini pasti akan menarik diri dari kelompok-kelompoknya, akan malu dan akhirnya akan libur lah lebih banyak, atau mungkin mereka tidak masuk sama sekali. Dan dari restitusi ini kita dapat mengembalikan kepercayaan diri siswa untuk kembali bergabung pada kelompok-kelompok belajarnya. Gitu Ibu. Baik Ibu-Ibu, terima kasih. Demikian tadi hasil dari pembelajaran kami di calon guru penggerak angkatan 6. Dan ini adalah sosialisasinya kepada ibu-ibu rekan sejawat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kita hari ini bertemu dalam kegiatan pelajaran bimbingan dan konseling. Pagi ini, sebelum kita mengikuti pelajaran ini dengan baik, selanjutnya sebelum kita mulai, ada baiknya dulu kita lakukan adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini berisi tentang apa aturan-aturan yang harus kita sepakati untuk mengikuti kegiatan ini selama 1 jam ke depan. Jadi peraturan itu harus kita pahami. Dan berikutnya, kesepakatan kelas ini akan menjadi kesepakatan sekolah. Menjadi peraturan atau kesepakatan kita bersama dalam mengikuti pelajaran setiap minggunya. Ada berapa hari satu minggu? Ada 7 hari. Di Senin sampai Sabtu peraturan ini berlaku untuk semua pelajaran. Bisa dipahami? Kita pikirkan peraturan itu, kesepakatan itu berasal dari diri kamu masing-masing. Yang nantinya bertujuan untuk menimbulkan budaya positif bagi kamu siswa dalam melaksanakan atau menjadi murid agar tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang kamu lakukan. Kenapa? Karena aturan itu kamu sendiri yang membuatnya. Bisa dipahami? Nah, Ibu ada sticky note, ini namanya kertas sticky note, dan berwarna kuning. Ini akan Ibu bagikan kepada kamu masing-masing. Di kertas sticky note ini kamu boleh membuat apa saja yang kamu mau untuk peraturan di kelas ini. Contohnya, dalam belajar tidak boleh meribut,
Atau dalam belajar nanti hanya boleh izin bergantian 1 orang. Paham? Sudah ada di pikiran kamu apa kesepakatan yang akan kita jalani nanti? Ya, saya ibu bagikan lagi. Oke. Ya, ini namanya. Setelah kalian tulis, nanti kita akan tempelkan di papan yang sudah ada ibu sediakan tempatnya itu. Tulisnya pada lembaran, jangan yang ada lemnya ini ya. Nah, silakan kalian isi. Ya, silakan kalian isi apa saja yang mau kalian isi. Bikin 1 dulu. Boleh 2. Boleh 2. Pokoknya kesepakatan apa saja. Pikirkan dulu. Ya. Nah, kesepakatan kelas itu banyak. Kita lagi seperti bagaimana kita menjalankan tiket, masuk kelas, izin, tidak boleh membuli teman. Ada ruang kas di kelas ini. Nah, itu juga perlu kita sepakati.
yang ketahuan nama orang tua, Bu. Lanjut. Tidak boleh ikut campur urusan orang tua yang lain. Lanjut. Dah. Tidak boleh kegiatan minta izin untuk belajar kantin. Tidak boleh mengambil penanggungan. Tidak boleh mengosongkan kelas satu maupun di laci meja. Tidak boleh merusak aktivitas sekolah. Dah, lanjut. Tidak boleh ada yang ketahuan nama orang tua, Bu. Lanjut. Tidak boleh ikut campur urusan orang tua yang lain. Lanjut. Dah. Tidak boleh kegiatan minta izin untuk belajar kantin. Tidak boleh mengambil penanggungan. Tidak boleh mengosongkan kelas satu maupun di laci meja. Tidak boleh merusak aktivitas sekolah. Dah, lanjut. Yang ada itu